Dengan statement abang nih bang, lagi ramai nih. Mungkin kenapa sih abang akhirnya memunculkan statement tersebut? Apa alasannya bang? Saya kan bilang dari awal ya, saya dapat informasi A1 bahwa Inara Rusli ini telah menikah siri dengan Insanul Fahmi, dan informasi itu memang valid. Dan besoknya setelah menggelinding dikutip banyak media, akhirnya muncullah saudara Insanul Fahmi di podcastnya Dr. Richard. Kemudian saya amati podcast itu sampai, kalau saya tidak salah, 51 menit. Durasinya itu 1 jam lebih kurang, dan di situ saya mendengar dan saya cermati pernyataan dari saudara Insanul Fahmi bahwa benar ada pernikahan siri. Lalu kemudian saya menarik kesimpulan ada 3 hal pada waktu itu. Pertama, membenarkan ada pernikahan siri. Yang kedua, ada ketidakjujuran dari Insan kepada Inara Rusli dan juga istri Mawar. Yang ketiga, persoalan hukum yang telah dilaporkan Mawar ke Polda Metro Jaya. Jadi 3 poin ini cukup bagi saya untuk memberikan analisa, dan dalam keyakinan saya ini pasti akan makin menggelinding untuk ditanggapi oleh banyak orang. Lalu kemudian selang 1-2 hari setelah Insanul Fahmi bicara, akhirnya muncullah Inara Rusli dengan pengacaranya yang membenarkan memang benar ada pernikahan siri. Dan hanya saja ketika Inara Rusli menyampaikan statement itu juga saya ikuti sampai selesai oleh pengacara dan Inara, dan saya menyimpulkan lagi bahwa ada ketidakjujuran dari Insanul Fahmi terhadap Inara Rusli dan Mawar. Yang kedua, membenarkan ada laporan polisi. Yang ketiga, ada pernikahan siri. Yang keempat, adanya CCTV. Membenarkan adanya CCTV, yang CCTV tersebut diambil atau didapati dari CCTV di kediaman Inara Rusli. 4 poin ini, tadinya 3, 4 poin. Insanul Fahmi ketika dia podcast ada 3 poin. Begitu di Inara Rusli bicara itu ada 4 poin. Saya sudah prediksi. Lalu kemudian kemarin pagi saya ramai para narasumber yang menyampaikan info ke saya, dan beberapa wartawan juga menyatakan bahwa, bang, coba lihat tuh Inara ketika jalan dia pegang hijab, tapi pegangan pertama ke hijab, pegangan kedua mengarah ke perut. Jangan-jangan Inara ini hamil, jangan-jangan. Lalu bang komen dong. Saya kemarin itu memang lagi ada di Grand Hyatt dengan keluarga, dan saya masih pakai sarung dan proteksi. Saya buatlah video. Nah, video tersebut ya ternyata mendapat simpati banyak pihak, dan saya ingin katakan bahwa posisi saat ini, kalau kita lihat dari proses persidangan, proses pernikahan siri dan perkenalan antara Inara Rusli dengan Insanul Fahmi, pertama mereka berkenalan itu bulan Juli 2025. Oke. Lalu kemudian bulan Agustus, minggu pertama mereka melakukan pernikahan siri. Kalau kita hitung minggu pertama Juli, lalu kemudian Agustus, September, Oktober, November. Kan awal November mereka masih sama. Awal November ya, pertengahan November ke sini udah ribut. Coba ya,
kita hitung ya, karena istri saya bidan, Bu Ade, anak saya dokter. Saya analisa nih secara medik, dugaan saya nih, perkenalan akhir Juli 2025, menikah awal Agustus, minggu pertama, kalau nggak salah tanggal 7 Agustus, 7 September, 7 Oktober, 7 November. Kalau mereka berhubungan badan, maka dipastikan kalau dia tidak menggunakan alat kontrasepsi pencegah kehamilan, dan apalagi ini misalnya normal, bibitnya bagus, bisa jadi kalau kita hitung ya paling tidak 2 bulan jaman. Nah 2 bulan itu bagi orang yang telah pernah melahirkan, apalagi Inara misalnya sudah 3 anaknya dan tentu berpengaruh ke perut, itu akan mudah, dan dia pasti akan paham posisi saya sekarang hamil apa enggak, dia pasti paham karena dia bukan perdana hamil, bukan pertama. Nah jadi sekarang persoalannya, kalaulah misalnya Inara hamil, bagaimana pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban sosial dan kemanusiaan terhadap Inara? Ini kan serius. Nah, dari segi pertanggungjawaban hukum, maka jelas Ihsanul Fahmi dapat dimintakan pertanggungjawaban karena dia telah berhubungan badan dengan seorang perempuan dalam kategori nikah. Untuk apa? Untuk anak ini besok, kalau ternyata Inara melahirkan, dialah bapaknya. Pertanggungjawaban hukumnya apa? Pertanggungjawaban hukumnya adalah dia bertanggung jawab membiayai kehidupannya sampai melahirkan. Kalau memang ternyata Inara sudah tidak mau dengan dia, maka mereka bercerai secara agama. Kewajiban itu melekat. Dan mulai hari ini dia hidup Inara sampai melahirkan, sampai anak itu nanti kalau dia sehat-sehat sampai umur 17-18 tahun, itu di bawah tanggung jawab bersama kita. Termasuk nantinya ketika anak itu dewasa, termasuk harta dan lain sebagainya dari segi agama. Sementara dari segi negara, bagaimana? Apa hak Inara? Ya kalau secara negara sulit, karena nikahnya siri, nikah yang kita sebut itu ya ibaratnya itu di bawah tangan kan. Nah tetapi bagi saya kita harus melihat secara jernih. Itulah sebabnya saya melihat bahwa Inara pada saat ini posisinya adalah korban, dia bukan pelaku. Maka dengan berat hati saya berharap Mawar bisa memaafkan Inara. Karena Inara memang dari chattingan itu, baik dari chattingan melalui DM dengan Mawar, itu memang tergambar bahwa Inara justru bertanya sejauh mana. Kalaupun ada misalnya rentang waktu yang kosong, ada 1 bulan lebih baru dijawab oleh Inara DM-nya si Mawar, karena dia lagi melakukan tabayun. Dia lagi bertanya, memastikan informasi itu kepada si Ihsanul Fahmi. Dan Ihsan mengatakan, aku udah ceraikan kok dia 2 kali. Jadi dia menambah keyakinan dengan PD-nya Ihsan ngomong begitu. Maka dijawab, bukannya kalian sudah bisa. Sekarang menggelinding masalah ini menjadi bombastis, maka dia memilih untuk tidak bersama. Bagaimana anak ini bertanggung jawab negaranya? Dia tetap bahwa saudara Ihsanul Fahmi tetap harus bertanggung jawab. Sekarang, apakah kena hubungan zina? Hukum zina terhadap keduanya? Nah, ini perlu pendalaman. Kan tidak murni kita itu kalau mendalami KUHP atau hukum negara. Tidak boleh serta-merta. Harus kita lihat juga aspek Islam. Baratnya itu kalau dalam Islam, kompilasi hukum Islam. Nah sekarang bagaimana? Kalau misalnya ini dipersoalkan lagi ke hukum oleh Mawar,
Waduh, kasihan sekali Inara. Saya tidak membela seorang Inara, bukan. Saya dari aspek kemanusiaan saja. Tetapi yang saya mau katakan, yang paling bertanggung jawab di kasus ini adalah insan. Yang kedua, gadohnya persoalan ini karena ada CCTV juga. Nah, CCTV ini yang ambil siapa? Memang ada bahasa Eva Manurut, yaitu CCTV kan dan rumah itu kan diberikan oleh insan kepada Inara. Ya, tapi begitu rumah itu menjadi milik Inara dan anaknya, maka barang-barang yang ada di situ jatuh menjadi miliknya Inara. Termasuk CCTV kita tidak boleh, apalagi kita ambil, meskipun itu melalui handphone. Itulah namanya illegal access. Dulu Dr. Richard Lee kenanya di situ dia. Di kasus di Polda Metro Jaya melawan Kartika Putri. Saya pengacaranya. Jadi untuk kasus ini saya kira harus kita lihat secara jernih. Satu, yang memberikan CCTV itu kepada Mawa inisial V, kalau itu benar harus diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, adapun terhadap saudara Mawa sendiri, itu sebaiknya menurut saya Mawa membuka diri. Ayo tabayunlah dengan ini, ngomonglah. Jangan terus mutar di media. Saya lihat postingan hampir setiap hari kan. Kenapa sih kan bercanda kan seorang yang sangat syar'i, orang yang dekat kepada Tuhan. Saya kira saya nggak mengatakan harus dimaafkan, tapi paling tidak ditelusuri supaya informasinya A1 ibaratnya. Jangan hanya emosional dikedepankan. Toh ini anak sudah menjadi korban. Saya pastikan Inara korban. Karena kalau kita lihat chattingan, oke lah, apakah kamu mau duitnya saja atau mau, kan ada juga postingan begitu. Ya saya kira dia sebagai seorang single parent memiliki 3 orang anak. Kalau ada arah ke sana, saya kira ya bisa juga. Tapi saya kira dengan dia langsung mundur, itu membuktikan bahwa dia tidak 100% untuk mengejar materi. Nah, jadi saya kira karena saya pernah mengalami poligami, itu nggak bisa beban-beban yang berat ini diserahkan kepada 2 perempuan ini. Itu yang saya katakan, Inara itu korban, Mawa itu korban. Yang paling bertanggung jawab pemicu dari ini semua. Siapa itu? Insya Allah. Kemudian kenapa Inara begitu Mawa begitu marah? Karena dia mendapatkan CCTV dari siapa? Diduga dari V. V harus diperiksa. Apa kepentingan? Kan bukan istrinya. Kalau untuk lihat anak boleh, tapi ini kan privacy yang tidak boleh diumbar ke publik. Menurut saya Mawa pun waktu itu tidak harus menyampaikan ini ke salah satu podcast. Lebih baik dia bicara ke penyidik, ini barang buktinya. Dia cukup bilang aku ada barang bukti bahwa ini sudah seperti suami istri. Clear. Ini kan sampai ada yang nonton 2 jam, durasi 2 jam, ya ada kan podcast yang ngomong gitu. Sudah ditonton kan. Nah ini termasuk nggak ini mentransmisi dokumen elektronik atau menyebar? Ini kan nggak bisa serta merta kita anggap hal yang ringan. Kira-kira begitu.